Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Di malam hari ini kita mau mempersiapkan hidup kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Saat ini kalau kita ada, Tuhan masih sayang kepada kita. Dia masih berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita semuanya mau datang melayani Tuhan. Kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Angkat pujian ini, katakan sama-samanya. Saatku menyembah, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu. Kau berkata di atas pujian. Sekali lagi. Saatku menyembah-Mu. Saatku kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Tuhan pakai pujian. Pimpin jalan hidup kami dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah hidup kami menjadi selalu menyenangkan hati. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami sembahkan. Ku pandang kekudusan-Mu. Kau saja yang kami pandang, Kau saja yang kami tuju. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mohon kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama katakan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu.
sembah syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Engkaulah Allah di hidup kami. Saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami. Dan kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terima sembah syukur kami. Inilah hidup yang Kau beri Tuhan. Kami mau sembah Engkau dalam hidup kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan penyembahan, Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan kami. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan. Ini yang kami renungkan dalam hidup kami. Setiap hari kami harus memperbaharui hidup kami untuk kami selalu sembah Engkau. Nyanyian pujian yang kami berikan hanya untuk pengagungan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hatimu, katakan inilah yang kami renungkan. Haleluya, setiap pengagungan hanya bagi-Mu. Nyanyian pujian sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Biarlah manis Kau dengar. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan
mau sembah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Malam hari ini biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami malam hari ini, agar kami rasakan kasih sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau, untuk melingkupi setiap kami, untuk kami merasakan sukacita malam hari ini. Kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan, bukan dengan kuat hebat kami, tetapi lewat roh yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami datang untuk menyembah. Kami buka ibadah singkat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita dalam posisi menyembah, kita mau mengangkat pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya Tuhan, karena Dia adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Oleh sebab itu kita mau masuk dalam ruangannya yang maha kudus dan suci. Katakan, kini saatnya, amin Tuhan, berdiri di altarnya, sebab Allah maha kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan dan sembah Dia. Angkat tangan menyembah, sebab Allah maha kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Kita
hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, ajar kami mengerti, ajar kami memahami Tuhan, isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus dalam hidup kami, membangkitkan selera iman kami untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami pahami, dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Urapan-Mu selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang kebenaran firman. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mohon kita bangkit berdiri. Maka pujian ini, Tuhan, kami mau Engkau jamah setiap hidup kami. Pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, jernihkan pikiran kami, pendengaran kami, mata kami Tuhan, agar semuanya tertuju hanya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan memberikan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami yang mendengar setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib
Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Sanggup mengadakan yang kami perlukan hanya firman-Mu Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara bagi kami. Sekali lagi, Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Haleluya. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita fokuskan pandangan kita, pendengaran kita hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya membawakan tentang rancangan Tuhan. Firman Tuhan kita buka di dalam, maaf saudara, malam hari ini judul yang saya berikan bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan udah beberapa minggu yang lalu. Jadi malam hari ini tentang pilihan Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 15 ayat 16. Haleluya. Yang sudah mendapat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sudah ketemu ya? Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih siapa Tuhan kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini seringkali kita dengarkan, seringkali diulang-ulang. Terkadang kita sudah mengerti, memahami, sudah tahu, tetapi harus selalu diingatkan kembali agar kita tahu. Terkadang kita lupa, yang namanya manusia suka lupa. Benar? Betul Bapak Ibu Saudara? Amin. Menjadi seorang hamba Tuhan itu bukanlah persoalan yang gampang. Menjadi hamba Tuhan itu gak gampang Bapak Ibu. Menjadi hamba Tuhan itu banyak persoalan dan tantangan. Persoalannya banyak. Jangan pikir ikut Tuhan itu enak, enggak. Banyak persoalan, banyak tantangan, pergumulan hidup. Kita bisa lihat hari-hari hidup kita, orang-orang di sekitar kita, hamba-hamba Tuhan, itu tidak gampang, banyak pergumulan. Menjadi orang Kristen bukanlah sekedar keputusan atau pilihan, tetapi menjadi orang Kristen itu butuh perjuangan dan pergumulan. Kita harus berjuang. Hidup ini tidak cuma harus begini-begini saja. Cuman
ya seperti inilah adanya. Enggak. Kita harus berjuang dalam hidup ini. Harus menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Kalau Tuhan telah memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ada maksud Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan memilih kita lewat setiap apa yang Tuhan lihat di hidup kita. Kalau sudah Tuhan pilih, bukan Allah, saya cuma dipilih, saya sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Terus kita leha-leha, angkat kaki, bongkang kaki, ya cuma duduk-duduk aja. Enggak seperti itu. Tadi saya katakan bahwa ada perjuangan dan pergumulan dalam hidup. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus berjuang dalam hidup ini. Harus bergumul. Tiap hari dengar firman Tuhan. Tiap saat dengar firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan memberitakan firman Tuhan. Itu sebuah perjuangan. Kita mau enggak sih berjuang dalam hidup ini? Kan kita nggak mau ya hidup kita cuma begini-begini aja. Kalau orang Ambon ya, kalau saya lihat teman-teman saya itu, mereka itu pada saat ulang tahun, pasti statusnya itu next level. Naik level maksudnya. Tetapi kita yang orang-orang percaya yang mengerti firman Tuhan, yang sering dengar firman Tuhan, next level itu bukan pada saat kita bertambah umur. Tetapi setiap hari kita harus next level. Amin. Harus tetap berjuang. Harus tetap bergumul dalam hidup ini. Agar kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara saya dan saya. Sebab menjadi Kristen kita memiliki tantangan dan persoalan. Karena godaan di luar sana sangat banyak. Kalau saudara, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak rajin, kita tidak berjuang, kita tidak bergumul, kita tidak menyembah Tuhan. Orang Ambon bilang, kita tikam lutut, itu artinya kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan berdiri di sini. Menyembah Tuhan pada saat kita mengambil waktu kita dengan Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan. Kita angkat hati kepada Tuhan. Itu kata-kata orang Ambon. Maaf Bapak, Ibu, Saudara, karena saya orang Ambon, jadi saya memakai kata-kata dari orang Ambon. Kita tikam lutut kita, berdoa, menyembah. Bukan next level pada saat kita bertambah umur. Tetapi setiap saat, setiap hari kita next level. Kita mau mengangkat hidup kita menjadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Jangan minder Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin saat ini kita bergumul dengan apa yang kita gumulkan. Mungkin dalam penyakit kita, mungkin dalam keuangan kita. Jangan minder. Kalau Tuhan pilih saudara dan saya, firman Tuhan katakan Dia akan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Jangan takut, jangan gentar. Menjadi orang Kristen tidak gampang Bapak Ibu. Karena kita harus menjaga dan merawat identitas itu di tengah-tengah godaan dan ancaman sebagai orang percaya. Di satu sisi kita bangga dengan teknologi. Saat ini teknologi semakin hari semakin berkembang. Di zaman saya itu masih handphone mahal. Cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari.
lambat laun berjalan waktu, handphone jadi barang kayak kita beli kacang. Maaf Bapak Ibu ya, kayak kita beli kacang di warung-warung. Gampang. Mau merek apa juga, semua pasti ada. Komputer, dulu Pentium 1, Pentium 2, naik lagi, next level 3, 4, 5. Sekarang Pentium udah berapa, saya nggak tahu ya. Yang paling sering itu biasa anak muda. Anak-anak muda paling lebih tahu. Handphone saya ini cuma beli aja. Tapi yang buat ngotak-ngatik itu biasa anak-anak muda. Anak saya yang paling kecil itu paling jago kalau ngotak-ngatik. Nonton ini, nonton itu. Teknologi ini bisa membuat kita berhasil, terutama remaja pemuda ya. Tetapi bisa kita lihat sekarang generasi muda yang di gereja-gereja semakin berkembang. Tetapi di sisi yang lain kita harus jujur bahwa banyak moral dari remaja pemuda yang hancur karena teknologi itu sendiri. Moral anak-anak muda, remaja, banyak yang jatuh karena teknologi. Main game berjam-jam, sampai lupa waktu. Dia lupa bahwa hidupnya adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya kita sebagai orang tua ini harus kita mengawasi anak-anak kita ini. Jangan sampai mereka terlena dengan teknologi yang semakin hari makin berkembang, yang menjerumuskan mereka kepada segala sesuatu yang membuat masa depan mereka akan hancur. Makanya kita bisa lihat sekarang ini bahwa perhatian banyak orang, khususnya remaja pemuda, lebih banyak kepada gadget. Bangun pagi, yang pertama lihat gadget. Bukan bangun pagi kita harus menyembah Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih, sepanjang malam Engkau menyertai saya, keluarga saya. Kami tidur, kami bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang baru. Kami menyiapkan hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan bla 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 bla. Banyak kita mempunyai doa masing-masing. Cara kita masing-masing berbeda untuk berdoa. Tergantung kita mau berdoa. Kita mau menyiapkan waktu kita buat Tuhan. Anak-anak muda ini harus kita lihat. Perhatikan apakah mereka pegang gadget itu untuk buka firman Tuhan atau yang lain. Saya seringkali itu lihat anak saya yang nomor 2. Saya nggak usah urusin orang lain. Saya urusin keluarga saya. Contohnya keluarga saya. Anak saya nomor 2 itu sering main game. Kadang saya larang, sampai mulut saya berbusa. Bangun pagi game. Pergi antar mamanya, balik lagi, masih main game. Udah mandi? Belum. Dari tadi ngapain? Diam. Kamu main game ya? Sampai habis itu baterai tinggal 1%. Masih main. Aduh, sampai geleng-geleng. Kita harus awasin anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar tentang firman Tuhan. Kalau Alkitab dan buku pelajaran tertinggal di rumah, mungkin saudara merasa biasa-biasa aja. Benar enggak pemuda remaja? Benar enggak kalau kita punya buku pelajaran, Alkitab? Kalau sekarang kan udah gampang. Bisa lihat di gadget, di handphone. Coba kalau buku kita ketinggalan di rumah, pelajaran, Alkitab kita ketinggalan di rumah. Biasa aja,
Alkitab mah ada. Kalau buku nanti lihat aja di teman. Tetapi yang paling penting itu tidak lupa ini harus dibawa. Gadget, selalu gadget. Karena mata mereka itu gak jauh dari gadget. Makanya saya bilang tadi, teknologi makin hari makin berkembang. Bagaimana kita sikapi orang tua, menyikapi anak-anak ini, harus membatasi mereka. Karena itu akan membuat masa depan mereka hancur. Kalau tidak kita buat mereka tuh stop. Banyak kalau kita lihat di YouTube, gara-gara game, orang bisa mati. Main game dari pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Tiba-tiba tidur. Pikir tidur biasa, nggak tahu udah nggak napas. Jangan. Kita harus menjadi orang-orang muda, generasi-generasi yang teladan. Kita harus tunjukkan siapa kita. Rasul Paulus berkata di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Karena engkau muda terus harus dianggap remeh. Enggak. Tunjukkan potensimu. Tunjukkan, keluarkan semuanya hanya untuk Tuhan. Tuhan memilih kamu. Tuhan memilih saudara dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang berdiri di atas mimbar ini, lambat laun kami akan turun ke bawah. Dan kalian yang muda akan naik ke atas sini untuk memuji nama Tuhan. Roda berputar, semuanya akan berbalik. Berjalan terus. Sekarang kita lihat. Kemarin kita baru merayakan tahun baru. Sekarang sudah di pertengahan tahun. Waktu berjalan terus, kita nggak bisa cuma begini-begini saja. Kita harus berjuang, bergumul. Hidup ini berjalan terus. Kalau mau menjadi orang pilihan, kita harus berjuang. Pergumulan harus tetap ada. Dan saya mau tanya, buat pemuda remaja, gimana kalau kalian tidak memegang handphone? Bisa enggak? Bisa. Zaman berganti. Zaman saya itu enggak ada handphone, biasa aja. Mau belajar, perpustakaan ada. Sekarang, boro-boro saya mau lihat anak-anak itu injak perpustakaan. Enggak ada. Mungkin sedikit. Dan mungkin sama sekali tidak ada. Mau ke pasar jalan kaki, zaman dulu. Sekarang bentar-bentar ada kendaraan motor naik. Jadi manja kita, dengan teknologi bikin kita jadi manja. Nah, mana yang lebih banyak kita dengar? Suara handphonemu atau suara orang tuamu? Pasti lebih banyak suara handphone. Telepon bunyi, WhatsApp masuk. Pasti kita nggak nengok. Nggak bakalan nggak nengok, pasti lihat handphone. Dari siapa nih? Oh, dari sini nih. Benar nggak, anak muda? Pemuda remaja, benar. Bukan saja pemuda, kita juga tua seperti itu. Sama. Makanya kita diingatkan kembali, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, berarti Tuhan percayakan, ada potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tadi saya sudah katakan bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidaklah gampang. Seperti kita lihat di dalam sejarah Alkitab, menjadi hamba Allah yang dipilih juga bukan persoalan yang gampang. Tuhan memilih sejarah-sejarah di Alkitab. Kita lihat. Raja Daud dipilih Tuhan. Tidak gampang. Dia harus bergumul. Makanya tadi saya katakan, bukan saja orang pilihan, terus kita mau leha-leha. Enggak.
harus berjuang, harus bergumul, harus memperbaiki hidup, harus next level. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan jatuh. Jatuh. Orang yang dipilih Allah aja itu bukan tanpa masalah, banyak masalah. Coba tanya hamba-hamba Tuhan, banyak enggak masalahnya? Banyak. Amin. Coba tanya kiri kanan, banyak enggak masalahnya? Banyak. Karena banyak masalah, makanya kita harus bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara dipilih oleh Allah, maka saudara harus berjalan dan bersiap kepada suatu hal yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita berjalan sesuai dengan komandonya Tuhan. Jangan karena keinginan kita. Berjalan dengan komandonya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bisa pakai saya, bisa pakai Bapak Ibu, dan mungkin bisa pakai orang-orang luar. Siapapun Tuhan bisa pakai. Amin. Katakan di samping kiri kanan saudara bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Bukan saya memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Sebagai orang pilihan Allah, jangan pernah berhenti berhubungan dengan Tuhan. Kita orang-orang pilihan Tuhan, jangan pernah berhenti. Sekecil apapun masalah hidup kita, jangan pernah berhenti. Firman Tuhan katakan, jangan pernah menganggap kekuatanmu lebih daripada dirimu. Jangan mengandalkan kekuatanmu maksudnya. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan saja. Saya mau nanya, ada pertanyaan nih buat pemuda remaja. Siapa remaja pemuda di sini yang tiap malam berdoa? Saya tidak bilang satu hari berdoa 5, 6 kali, 7 kali, 10 kali dalam sehari. Tetapi tiap malam di saat dia lipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Itu pertanyaan saya. Ada? Kalau ada, puji Tuhan, terima kasih. Karena apa? Dalam masa muda kita, kita harus terus memuji Tuhan. Angkat hati kita pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan orang tua. Andalkan saudara. Jangan. Masalah di hidup kita itu banyak. Tetapi gimana kita mau mengandalkan Tuhan? Karena Dia yang pegang kendali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara tahu tentang seorang motivator bernama Nick Vujicic. Pernah tahu? Tahu pasti kita ya, rata-rata tahu ya. Itu manusianya kecil, orangnya kecil. Gak punya tangan, gak punya kaki. Tetapi dia adalah orang yang Tuhan pilih menjadi motivator. Kalau orang yang seperti itu aja orang pilih, Tuhan pilih, dia bisa membagi ilmu, membagi firman. Gimana kita yang lahirnya ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada hidung, gigi. Semua ada. Kenapa kita nggak mau? Mari kita mau memuji nama Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan bisa memilih Nick Vujicic, Tuhan pasti bisa memilih. Tuhan pakai saudara
dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Maka orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang bisa menaklukkan bumi. Artinya firman Tuhan katakan, beranak cuculah dan penuhi bumi ini. Taklukkan bumi ini, firman Tuhan katakan. Yang kemarin kita dengar, Tuhan menciptakan manusia untuk menaklukkan burung-burung di udara, menaklukkan binatang-binatang yang di darat dan juga yang di dalam air. Tuhan mau memakai kita untuk beranak cucu dan penuhi bumi ini, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa apapun yang engkau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau kita sudah mengerti, memahami kita adalah orang pilihan Tuhan, dan kita tahu kalau kita sudah menggenapi semua itu, mengikuti jalan Tuhan, firman Tuhan katakan apapun saja yang kau minta, Tuhan pasti penuhi. Amin. Jadi jangan minder, saudara, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Jadi mari, kalau orang pilihan Tuhan harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, singkat, tetapi biarlah kita mau mengambil rema dalam hidup kita, apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memilih kami sebagai alat-Mu untuk kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lalu daripada hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dan cinta-Mu dalam hidup kami. Pilihan-Mu tidak ada yang salah Tuhan. Kalau Engkau sudah memilih kami, kami harus berjuang dalam hidup kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Menjadi next level agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu yang Engkau tuntut dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu
atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita angkat pujian ini sambil kita menyembah Tuhan, kita berlutut bersama. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Biarkan musik saja. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memilih kami, tandanya Engkau menyayangi kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, dan ada rencana Tuhan yang indah dalam masa depan kami. Mungkin saat ini kami belum merasakan, kami belum melihat, tetapi ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau Tuhan kami. Oh haleluya. Terima syukur kami. Engkau Allah yang kami muliakan. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Sembah syukur bagi-Mu. Haleluya.
Sembah hormat pujian bagimu, Allah yang kami sembah. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami yang Kau berikan. Kami mau sembah, kami mau muliakan nama-Mu. Sembah Dia, angkat hatimu, mari menyembah. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Jamah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mau sembah, mengagungkan Tuhan kami. Tinggikan nama-Mu, besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu, kami sembah. Jadi mesbah-Mu Tuhan. Semuanya terjadi atas izin-Mu Tuhan. Pakai hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu sendiri. Kami tidak dapat memilih Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan pilih tidak akan Tuhan tarik kembali. Dan kami percaya jika kami menuruti setiap firman-Mu Tuhan, apa saja yang kami minta dalam nama-Mu, kami pasti menerimanya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengubah hidup kami, menegur kami, menasihati kami, agar hidup kami seturut dengan kemauan-Mu.
banyak masalah dosa yang kami takuti, tapi kami mau berjuang dalam hidup ini. Kami mau bergumul dengan Engkau Tuhan, agar apa yang kami gumulkan semuanya dijawab oleh Engkau Tuhan. Kami khawatir, kami ragu Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau kami tidak takut. Semoga ada tongkat-Mu yang menjadi perisai bagi hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Glory, haleluya. Terima kasih. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemelihara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Jila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang merendahkanku, benar Tuhan. Segala hidup kami serahkan di bawah kaki-Mu. Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kami. Engkau adalah benteng dalam hidup kami. Engkau Allah perisai hidup kami Tuhan. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada satu pun yang dapat merendahkan kami Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang
kuasa-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada, selalu ada bagi kami, dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Raja kami. Kami mau sembah, agungkan nama-Mu Tuhan di hidup kami. Hanya Engkau saja dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami hormat bagi nama-Mu. Engkau kudus Tuhan, Engkau suci. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang kami agungkan selain Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu malam hari ini. Biarlah hidup kami selalu bergumul Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Kami menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap kami, buat rumah tangga kami, buat orang-orang di sekitar kami, buat pelayanan kami, buat bangsa kami, buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau gumulkan, biarlah hidup kami ini Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu.
bersama para malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian ini. Kita mau mengagungkan Tuhan kita. Kita mau berterima kasih buat Dia. Dia memilih saudara dan saya. Bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan memilih saudara dan saya untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau meninggikan Dia. Kita mengangkat tangan puji Dia, sembah Dia. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih Tuhan, kami menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan jawab kami. Yesus, aku menyembah. Katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya, Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan tanganku kuangkat padamu. Mari hamba Tuhan, Bapak Juan, Bapak Pendeta Juan Dekers akan bawakan kita dalam doa berkat malam hari ini. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, Hosana, Hosana,
Tolong kami Tuhan, genggam kami, berjalan di depan kami Bapa. Tidak seorang pun di tempat ini yang merasa kuat, mampu. Tidak seorang pun yang merasa tidak membutuhkan Engkau. Kalau Engkau memilih kami, sungguh anugerah yang besar bagi setiap kami. Kalau kami ada di tempat ini hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kalau kami boleh mengerti isi hati, pikiran dan perasaan-Mu, itulah ada berkat yang besar bagi setiap kami. Jauh melebihi apapun yang kami seharusnya kami ingini dan kami miliki. Kekayaan kebenaran firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu memilih kami supaya kami menghasilkan buah, dan buah itu tetap adanya di hadapan. Dan kami terus berjuang memperbaiki kehidupan kami dari hari ke sehari, supaya kami sungguh-sungguh dalam keadaan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami larut dalam penyembahan. Kami membawa segenap hidup kami, istimewa hati kami, jiwa kami Tuhan. Yang kami sadari masih banyak hal-hal yang membelenggu diri kami, sehingga kami tidak menjadikan Engkau satu-satunya sumber kebahagiaan kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Kami mohon ampuni kami Bapa. Kami bersyukur kepada Yang Mulia Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang menjadi role model teladan, di mana kami mengikuti jejak-Mu Tuhan kami Yesus, menanggalkan seluruh kehidupan, mengosongkan diri supaya kami bisa dipenuhi dengan kehendak-kehendak Bapa di surga. Berkati kami malam hari ini. Jangan biarkan perjumpaan kami di malam hari ini menjadi perjumpaan yang biasa, perjumpaan yang sifatnya rutin kami lakukan setiap Jumat. Tetapi kalau kami boleh ada, sekali lagi kami diberi kesempatan, kami ada di tempat ini, kami menyembah Engkau, kami mendengar firman Tuhan. Itu adalah pilihan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa menyangkali. Dan kami sadar betapa besar tanggung jawab kalau kami dipilih oleh Engkau. Berarti kami harus lebih lagi menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tolong setiap kami anak-anak-Mu, tolong setiap kami nikah rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, pribadi kami butuh pertolongan dari Engkau. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi kejamnya dunia ini. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa memindahkan hati kami ke surga, sehingga hanya satu kerinduan kami di dalam dunia ini, melakukan apa yang Bapa kehendaki. Itulah konsekuensi dari pilihan di mana setiap kami dipilih oleh Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dalam pengurapan hikmat kuasa-Mu. Tuhan kembali mencurahkan pengurapan-Mu Tuhan, supaya setiap hamba-Mu, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, isi hati-Mu yang keluar, dan di mana hamba-Mu berada menjadi terang berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu beserta dengan keluarga. Kami serahkan Tuhan kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap kami pun yang sudah hadir malam hari ini, di dalam berkat-Mu Tuhan, dalam pertolongan-Mu, dalam kekuatan-Mu, kehidupan kami percaya kami pulang berbeda dengan di saat kami datang. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada jawaban, ada petunjuk, ada hikmat yang berasal dari Engkau, ada kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Sukacita, damai, sejahtera mengalir dalam hidup kami. Apapun Tuhan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu di malam hari ini, dalam setiap pergumulan mereka, Bapa hamba berdoa, hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena apa saja yang kami minta, kalau kami ada di dalam Engkau dan Kau tinggal di dalam kami, Tuhan akan memberikan. Biar setiap kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, supaya apa yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, dan itulah yang Tuhan jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, jamah
kecewakan Tuhan, hiburkan. Ampuni yang berdosa, angkat yang jatuh, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami, jalan keluar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Lebih dari semua itu, kami semakin mengerti isi hati-Mu, dan kami semakin berjuang hidup kudus, mengenakan kodrat kesucian Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami, sinode kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan sinode ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu, gereja dimanapun berada Tuhan dalam sinode ini, kami taruh, berikan kami kesehatian Tuhan dalam Engkau, sehati, sejiwa, sepikir, satu visi misi, untuk kami boleh menggelar kerajaan-Mu di muka bumi ini, mempersiapkan jemaat menjadi pengantin perempuan anak domba di saat kami pulang ke surga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja lain dengan bermacam denominasi, kami taruh dalam tangan-Mu, hamba-hamba Tuhan sampai di pelosok pedalaman daerah. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai semua jajaran staf, sampai paling bawah sekalipun Tuhan, RW RT diberkati oleh Engkau. Indonesia diberkati, Jakarta diberkati, menuju pilkada Tuhan di bulan Oktober nanti juga kami taruh dalam tangan-Mu. Biar siapapun yang akan memimpin Jakarta ini Tuhan, sesuai dengan hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Jakarta aman, Jakarta diberkati, Jakarta penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami anak-anak Tuhan menjadi terang berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Dan kalau sebentar kami pulang, Tuhan berkati kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas setiap kami yang tinggal, yang pulang dengan kendaraan pribadi, dengan kendaraan umum, dalam penyertaan-Mu ditibakan di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Jemaat Tuhan, permata Tuhan, hatinya Tuhan, biar arahkan hati kita, pandangan kita, angkat kedua tangan kita, dan terimalah anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus,